Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك ونشكرك يا ذا الجلال والإكرام حمدا وشكرا على جميع النعم صلاة وسلاما على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Excellency, to the Chief of Faisal Islamic Boarding School, Umiyyah Hajjah, Aina Ul-Mardiyah Anwar. Honorable to the leader of Faisal Islamic Boarding School, Agus Haji Muhammad Shafa'ul Huda. Respectable to all audiences who are happy. لافتتاح المجلس في هذه الفرصة السعيدة هيا نبدأ بقراءة الفاتحة. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيها الحاضرون الكرام، والبرنامج بعده هو قراءة القرآن الكريم. إلى أختنا نادلة قرة أعين فلتتفضل مشكورا. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Nadila Qurratul A'yun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.亲爱的乡亲女士，首先有请阿里萨拉西亲委董事长，接下来有请我们的学长Aina Ul-Mardiyah Anwar，请。
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau, pengasuh Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah. Kepada beliau, Umi Nyai Hajjah Aina Ulmarudiyah Anwar dihaturkan dengan segala hormat. Shoguri Saigono, Purung-purung muda Mayrimas, Mamakani Arigatou gozaimasu. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu lagi biar mendapatkan pahala 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan semua anggota majelis yang hadir pada hari ini ada dari anggota kepolisian ya. Tadi pagi dari Kodim izin dengan saya nggak bisa datang karena ada kunjungan dari Danrem. Dari pengajian Majelis Taklim Sonogedong ada yang hadir? Alhamdulillah nggih. Dari anggota pengajian Majelis Taklim Lirboyo ada yang hadir? Alhamdulillah. Dari wali santri ada yang hadir? Berapa orang? Hanya 1. Dari mana panjenengan? Sidoarjo. Putranya kelas berapa? Putranya kelas berapa? Masih baru. Putra apa putri? Putra. Dari komunitas kedokteran ada yang hadir? Ini dari kedokteran sering izin karena katanya hari Sabtu tidak libur ya di rumah sakit Gambiran. Ini enggak libur, jadi akhirnya bingung. Dan sebetulnya pengen juga mengaji. Alhamdulillah ini juga live ya. Jadi akhirnya ikut di live. Dari komunitas bank, perbankan, Mbak Ledi. Sendiri Mbak Ledi. Ini dari CMB ya. Dari Bank Jatim ada yang hadir? BRI nggak ada ya. Ini kemarin juga saya hubungi. Apa nanti harinya diganti aja? Nggak hari Sabtu tapi hari Rabu, gimana? Nanti monggo kesepakatan. Oh praktek. Para ibu perlu saya sampaikan ya. Jadi saya punya kewajiban untuk amar ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak mengaji kepada masyarakat yang memang ada waktunya ya.
Karena saya sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah, yaitu punya ilmu, saya tidak boleh diam. Ya. Kalau diam saya berdosa. Ya. Ini termasuk salah satu sifat wajibnya Rasulullah, yaitu tabligh. Ya, tabligh adalah salah satu sifat wajibnya Rasulullah. Siapapun yang punya ilmu maka berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, panjenengan nanti juga begitu. Setelah ngaji dengan saya, panjenengan ngerti hukum, saya minta tolong sampaikan kepada orang lain. Kepada siapa? Pada orang yang paling dekat, yaitu kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada tetangga-tetangga kita. Ini adalah kewajiban kita bersama kalau kita punya ilmu. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur. Para ibu-ibu, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi panjang umur, kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita semuanya masih bisa bersilaturahim dalam rangka untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Para ibu-ibu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para muassis Nahdlatul Ulama yang telah menyelamatkan akidah kita. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada ulama yang menyelamatkan akidah kita, betapa hancurnya negara kita. Yang kedua, kita hadiahkan kepada muassis Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah, karena panjenengan sekarang berada di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo. Yang terakhir, kita hadiahkan kepada keluarga kita semuanya, kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau-beliaunya diberi husnul khotimah, dan mudah-mudahan beliaunya diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan beliaunya dijadikan min ahlil jannah bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya. Liridho illahi wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lupa? Saya ulangi lagi. Liridho illahi wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru, ini majelis taklim ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dari Sukorame, Bujel, sudah ada yang hadir. Dengan siapa? Bu Umi? Oh, Bu Umi? Umi Kulsum? Nggih, dengan siapa? Hanya berdua? Nggih, makasih. Para ibu-ibu, kalau yang punya buku saya minta tolong nggih dibuka halaman 11. Ini saya urutkan nggih, saya urutkan biar nanti enak ya. Yang penting-penting tapi ya. Halaman 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah? Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Almiyah artinya adalah banyu. Pun kula wacani riyen nggih, enten niki nggih. Iki basa Jawa, nggih. Almiyah banyu. Banyu kang dianggap suci yaiku sebagai sampun kula nyuwun tulung nggih panjenengan sampun matur riyen nggih. Nggih, kersane mungkin jelas kabeh nggih. Banyu kang dianggap suci yaiku sebagai sekabeh warnane banyu kang temurun saking langit utawa kang nyumber saking bumi. Kayata banyu udan, embun, es, kali, sumur, pancuran, belik, ledeng, segara lan liya-liyane. Banyu iku ana petang werna, yaiku siji banyu suci lan bisa nyucikake, yaiku banyu kang ora mustakmal utawa durung dienggo sesuci wajib lan ora kecampuran barang kang suci. Iki diarani banyu mutlak. Nomor kalih, banyu suci lan bisa nyucikake nanging makruh dienggo wudu utawa adus wajib. Yaiku banyu kang panas ing wadah wesi utawa tembaga sebab saking srengenge. Nanging yen wis adem ora makruh maneh. Uga makruh nganggo banyu kang banget panase utawa ademe sebab kurang sempurnane sesuci. Nomor 3, banyu mustakmal yaiku banyu kang takerane durung ana rongkolah kang wis dienggo ngilangi hadas utawa najis. Dene yen ana rongkolah tetep dadi banyu mutlak. Banyu mustakmal iku suci nanging ora bisa nyucikaken marang liyane. Sekawan, banyu najis yaiku banyu kang durung ana rongkolah banjur ketiban najis senajan durung owah. Dene banyu kang wis ana rongkolah banjur ketiban najis iku tetep suci kejaba yen nganti owah rupane utawa rasane utawa ambune sebab najis mau. Dene rongkolah menurut timbangan tanah Jawa kira-kira 305 kati. Menawi dipun sentimeteri inggih menika 72,72 cm persegi. Pun nggih kula artikaken yen kathah sing boten paham basa Letterlek niki. Miyah niki wong Jawa tapi mboten Jawa. Nggih, wong Jawa tapi mboten Jawa. Ini sangat memprihatinkan ya. Ini termasuk tidak hubbul waton, nggih. Hubbul waton minal iman, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Kita harus koreksi kenapa kita sekarang kok tidak mencintai dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Jawa. Nggih. Almiyah artinya adalah air. Kita harus paham. Karena air ini kaitannya dengan masalah sesuci ketika kita mau sholat. Yang paling pokok adalah hukum itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang di sini, yang kemarin dari awal saya terangkan, ini adalah berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang tidak boleh diganti dengan alasan apapun.
Misalkan kita dalam keadaan sakit, kita tidak bisa berdiri, boleh dilaksanakan dengan duduk. Kita nggak bisa duduk, bisa dilaksanakan dengan tidur. Kita tidak bisa tidur, bisa dilaksanakan dengan isyarah. Kita tidak bisa isyarah, kita wajib disolati. Ini sholat. Kita dalam keadaan bepergian, yang penting bukan maksiat, ya. Kita dalam keadaan bepergian, Allah memberi rukhsah, yaitu keringanan. Diperbolehkan sholat itu dijamak. Sholat dijamak, yaitu dijadikan satu. Misalkan sholat zuhur dengan sholat asar. Bisa dilaksanakan di waktu sholat zuhur atau di waktu sholat asar. Dijadikan satu, ini namanya dijamak. Kalau dilakukan di awal, namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di akhir, namanya jamak takhir. Ini sholat. Nggak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Misalkan kita pergi, wes nggak usah sholat, nggak boleh, haram hukumnya. Inilah ibadah sholat. Ya, begitu mulianya ibadah sholat. Panjenengan punya hajat, misalkan mantu. Ya. Panjenengan mantu, di tengah-tengah mantu itu, panjenengan kalau panjenengan tinggal, nanti tamu panjenengan tidak panjenengan hormati. Boleh sholatnya panjenengan jamak. Misalkan sekarang jenengan mantu malam hari, maghrib harus sudah didandani. Biasanya orang perempuan, orang laki-laki gitu nggak usah dandan, nggak ada masalah. Ini manten. Manten itu sebetulnya secara syariatnya itu yang disunatkan untuk didandani itu hanya mantennya. Tapi di Indonesia sudah salah kaprah. Akhirnya orang tuanya ikut dandan. Keluarganya ikut dandan. Ini sebetulnya enggak sunat. Yang sunat adalah yang jadi manten. Ini karena sudah menjadi tradisi, ya, menjadi tradisi. Nah, kita harus memikirkan sholat kita. Enggak boleh dengan alasan apapun meninggalkan sholat gara-gara kita punya make up. Enggak boleh meninggalkan sholat gara-gara kita punya tamu. Tapi Allah memberikan rukhsah, yaitu keringanan. Boleh dijamak. Sekarang kita bepergian. Sudah sesuai dengan aturan syariatnya Allah. Misalkan kita ke Surabaya. Yang penting jangan maksiat. Tugas misalkan ibu-ibu poluan tugas ke Surabaya, ya. Yang lainnya itu Mbak Lady itu tugas dari bank misalkan. Panjenengan bepergian ke Surabaya. Ini boleh dijamak takdim atau jamak takhir plus di qasar. Ya. Di apa tahu namanya qasar? Qasar itu diperpendek. Yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Yang bisa diqasar hanya yang sholat jumlahnya 4 rakaat. Yang 2 dan 3 rakaat tidak bisa diqasar. Pun nggih. Pun hati-hati nggih. Jadi kita ketika sholat harus ikhtiyat. Berhati-hati. Apapun ya, ketika panjenengan mulai dari ini air ya, panjenengan harus paham. Sekarang di masyarakat itu banyak sekali di toiletnya itu ya, kadang-kadang kita nggak punya tenaga untuk nguras kamar mandi. Sekarang banyak orang memakai timba. Ya. Nggak ada masalah, tapi yang penting ukurannya harus lebih dari 2 kolah. Yaitu tadi berapa? 72 cm persegi. Ya, persegi, ke dalam juga 72 cm. Hati-hati.
Dan ketika tempat ini sekiranya kalau airnya sudah berkurang tidak sampai 2 kolah, panjenengan carikan tempat yang agak tinggi. Biar ketika panjenengan minta maaf, panjenengan sesuci, panjenengan cebok, itu tidak balik lagi airnya ke tempat apa tadi itu timba. Ya, ini harus hati-hati. Makanya orang dulu itu kalau bikin kamar mandi, bikin tempat apa? Air itu biasanya besar-besar. Karena ya ini untuk menghindari ini biar kita tidak najis, inilah hati-hati. Hati-hati panjenengan ya. Jadi ini sering terjadi di masyarakat. Ini nanti kaitannya dengan masalah sholat gitu loh. Kalau sampai air ini tidak suci, yang pakai untuk mulai dari panjenengan cebok sampai panjenengan wudhu. Kalau sampai air ini tidak suci, maka nanti sholat kita juga tidak sah. Naudzubillah. Yang kedua, ini banyak kasus di masyarakat juga. Toilet sering tidak diberi sandal. Hati-hati ini. Hati-hati. Jangan hanya mengutamakan kebersihan, tapi ternyata tidak mengutamakan masalah najis, masalah suci. Hati-hati. Panjenengan usahakan di toilet kita ada sandal. Karena apa? Karena untuk menghindari biar sikil kaki kita ini tidak kena najis. Karena yang namanya di kamar mandi, di toilet kadang-kadang kita kencing kadang-kadang nyiprat kemana-mana. Kadang-kadang kita ketika nyiram itu enggak sampai suci semuanya. Kalau pakai sandal, kita langsung kita gerujuk, sandal kita gerujuk, kaki kita ini sudah suci. Tapi kalau tidak memakai sandal ini nanti kalau lantai kamar mandi ini tidak suci, maka kaki kita ini juga tidak suci. Ini nanti kemana-mana akhirnya najis ini. Hati-hati ini yang sering terjadi di masyarakat. Saya berkewajiban untuk mengingatkan. Air yang dianggap suci yaitu semua air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Contohnya apa saja? Yaitu air hujan. Air hujan ini suci loh ya. Suci dan bisa untuk bersesuci. Ini air hujan ya. Yang kedua adalah air embun. Embun, biasanya pagi-pagi ada embun ya. Ini adalah suci dan bisa untuk bersesuci. Yang ketiga air es. Air es. Bukan es yang di kulkas, bukan ya. Bukan es yang di kulkas ya. Es kadang-kadang kan ada hujan es. Kalau di luar sana ada yang namanya salju. Lah salju ini sama dengan es. Ini juga air suci dan bisa untuk bersesuci. Air sungai. Air sungai itu suci dan bisa untuk bersesuci. Air sumur. Air sumur ya. Air sumur itu air suci dan bisa untuk bersesuci. Air pancuran. Apa pancuran itu? Sanes keran nggih. Biasane ten kene gunung-gunung niku kan enten nggih keran-keran nggih. Blik niku napa blik? Sumber nggih, blik nggih. Niki basane wong Jawa. Basane wong Jawa kadang-kadang kita mboten paham nggih. Air blik niku nggih air sumber. Air ledeng pam nggih. Pam utawi awake dhewe ndamel sanyo nika nggih, ndamel mesin lah air yang keluar ini namanya air ledeng. Air laut. Air laut itu air yang suci dan bisa untuk bersesuci. Panjenengan mandi di laut itu bisa. Sakit. Karena air laut itu air suci dan bisa untuk bersesuci. Misalkan jenengan di situ dalam keadaan junub, ya, junub itu hadas besar, ya. Jenengan langsung masuk ke air laut,
langsung renang di laut. Yang penting semuanya sudah kena air. Ini sudah sah, sudah bisa. Ya. Jenengan misalkan wudhu, jangan langsung masuk ke air. Yang penting diniati wudhu. Ini sudah sah. Ya, karena air laut adalah air yang suci dan bisa untuk bersesuci. Nah, warna air, macam-macam air itu ada 4. Panjenengan harus paham. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama yaitu air suci dan bisa mensucikan, air yang bukan mustakmal. Hati-hati. Atau yang belum dipakai untuk bersesuci wajib. Apa bersesuci wajib? Apa bersesuci wajib? Ya panjenengan mandi. Mandi besar itu bersesuci wajib. Dan tidak bercampur dengan barang yang suci. Sekarang misalkan panjenengan ada air, panjenengan campur dengan gula atau panjenengan campur dengan garam. Air ini hukumnya adalah air suci tapi tidak bisa untuk bersesuci. Pokoknya air kalau sudah bercampur dengan zat atau dengan barang lain, ini hukumnya adalah air suci. Air ini suci, nggak najis, tapi tidak bisa untuk bersesuci. Misalkan untuk wudhu, ini tidak bisa, nggak sah, karena sudah bercampur dengan barang lain. Panjenengan misalkan ada air teh, ya panjenengan buat wudhu, sah apa tidak? Tidak sah karena bercampur dengan barang lain. Yang kedua yaitu air suci dan bisa untuk bersesuci, tapi makruh dipakai untuk wudhu atau mandi wajib. Ini air yang bagaimana? Yaitu air yang panas yang berada di tempat besi, tempat yang dari besi atau tembaga. Nah, panasnya ini karena matahari. Panjenengan misalkan panjenengan punya, kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Kalau dulu zaman kuno mungkin banyak ya. Panjenengan punya tempat seperti apa itu? Apa? Centong apa itu ya? Tong nggih, tong. Misalkan tong, dream ya. Tapi yang dari besi atau tembaga, terus panjenengan taruh di luar, panas gara-gara kena sinar matahari. Ini sah dipakai untuk wudhu asalkan tetap 2 kolah. Ya, asalkan tetap 2 kolah, tapi hukumnya adalah makruh. Ya. Makruh adalah sesuatu yang kita laksanakan, kita tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, tetapi kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Ini namanya makruh. Ya. Atau, ya, misalkan tadi yang kena panas, kok sudah dingin, ya, ini hukumnya tidak makruh. Jadi yang dimakruhkan adalah air yang masih panas, ya. Panasnya karena kena matahari dan tempatnya tadi di besi atau di tembaga. Kalau sudah dingin, sudah nggak ada masalah, sudah nggak makruh lagi. Karena ilatnya, sebabnya kenapa makruh karena panas, ya. Kalau sudah dingin berarti sudah tidak makruh. Dan makruh juga memakai air yang sangat panas atau sangat dingin. Misalkan kita ke hotel, ya, ada air apa? Shower ya. Kadang-kadang kita juga kaget, ya. Kadang-kadang panas kita sampai jingkat, ya. Nah, ini kalau kita sengaja kita pakai untuk wudhu atau terlalu dingin, misalkan kita berada di Malang atau di Bandung atau di Puncak, airnya terlalu dingin, ya, kita buat wudhu, maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena kita kan pasti kalau kedinginan pasti kan nggak sempurna, pasti kan akan gini-gini.
Kalau kepanasan ya pasti akan jingkat-jingkat, ya. Ini menjadikan wudhu kita tidak sempurna. Ya. Nah, yang ketiga yaitu air mustakmal, ya. Air mustakmal ini panjen harus paham. Air mustakmal yaitu air yang ukurannya belum ada 2 kolah dan sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Ya. Saya ulangi, ya. Air mustakmal yaitu air yang ukurannya belum ada 2 kolah dan sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis atau kecipratan. Najisnya ini najis hukmiyah ya. Panjang sudah paham najis hukmiyah? Sudah paham? Yang dari Lirboyo? Belum paham. Okay. Yang dari Sono Gedong? Belum paham ya. Jadi najis hukmiyah ya. Kemarin kayaknya sudah saya terangkan. Ketika di situ ada najis, misalkan kencing anak kita, tapi lain dengan mukhafafah ya, kencing atau yang lainnya, telek gitu wis, ya. Nah, ini panjenengan harus paham cara mensucikan, biar nanti menjadi najis hukmiyah, ya. Bagaimana caranya? Nah, zatnya, barangnya najis ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Misalkan di musolan jenengan ada kencingnya anak kecil, ya. Selain najis mukhafafah, ini harus dibersihkan dulu pakai kain atau pakai anduk, ya. Dibersihkan sampai bersih, sampai tidak ada bau, tidak ada barang. Tidak ada barangnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Ya. Kalau sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada barangnya, panjenengan ngambil kain yang suci, ya, yang suci, terus kita basahi, terus kita lapkan, kita lap. Nah, setelah kita lap, kita nunggu kering dulu. Setelah kering, kita ngambil air 1 cibuk. Ya, air 1 cibuk panjenengan langsung siramkan di tempat yang najis tadi, yang ada najisnya. Ini sudah bisa dikatakan suci. Namanya najis hukmiyah. Ini sudah bisa dikatakan suci meskipun hanya pakai air 1 cibuk. Beda kalau ini tidak panjenengan jadikan hukmiyah, ainiyah, ya. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan di musola jenengan ada kencing anak selain najis mukhafafah. Panjenengan langsung dikerucuk, panjang kerucuk pakai air. Enggak dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Tapi langsung jenengan kerucuk. Ini air yang kemana-mana ini akan najis semuanya. Ini bahayanya di sini. Ya, makanya jenengan harus punya ilmu. Meskipun itu pakai selang. Nah, air yang asalnya di sini yang ngalir itu najis semuanya. Kan berat nanti ini. Makanya apapun kita harus punya ilmu. Biar apa? Biar ketika kita menghadapi hukum apapun kita tidak salah. Ini termasuk tadi menghilangkan najis. Nah, di sini yang dinamakan najis, yang dinamakan air mustakmal adalah air yang belum ada 2 kolah dan kecipratan tadi ya. Kecipratan misalkan di toilet jenengan hanya ada timba yang ukurannya belum sampai 2 kolah. Tadi kan sudah saya sebutkan. Dan tempatnya di bawah. Ya, di bawah, hati-hati ini. Terus jenengan di situ wudu. Ya, wudu ya pakai air yang di dalam ini. Pakai cibuk. Nah, cipratannya ini balik ke timba tadi. Ini sudah dikatakan air mustakmal. Dan nggak boleh dipakai untuk bersuci.
karena airnya belum sampai 2 kolah. Dan kecipratan ketika kita menghilangkan hadas atau najis. Ya, jenengan tadi kan menghilangkan najis hukmiyah. Kalau menghilangkan najis masuk ke tempat tadi ya ikut najis semuanya. Ya. Tapi ini najis yang dimaksud adalah najis hukmiyah. Air jenengan yang jenengan pakai tadi untuk nyiram itu yang tadi hanya 1 cibuk ya. Yang 1 cibuk yang najis hukmiyah ini kan sudah dikatakan suci. Tapi airnya ini kok sampai nyiprat di toilet, di tempatnya air yang belum sampai 2 kolah, ini menjadikan air kita menjadi air mustakmal. Tidak boleh untuk dipakai untuk menghilangkan hadas atau untuk bersesuci. Nah. Nomor 4, air najis, yaitu air yang belum ada 2 kolah dan napa ketiban nih bahasa Indonesia nih? Kejatuhan najis. Misalkan jenengan di toilet, ini juga harus hati-hati. Di toilet jenengan, ya, kamar mandinya, tempatnya air pakai timba atau pakai jedingan tapi kecil, nggak sampai 2 kolah. Kok ada cecak jatuh, di situ mati, maka air yang ada di tempat ini yang belum 2 kolah ini najis semuanya. Ada tikus jatuh, mati. Ya. Air yang belum sampai 2 kolah ini menjadi najis semuanya. Beda kalau tempat jedingan kita ini lebih dari 2 kolah, ketika ada tikus jatuh meninggal, kita lihat air ini rubah apa tidak warnanya, baunya rubah apa tidak, bau apa tidak. Ya. Kalau baunya rubah, kalau rasanya rubah, maka air ini meskipun 2 kolah akan menjadi air najis. Tapi kalau tidak rubah baunya, warnanya, ini tetap menjadi air suci. Bedanya di sini ya. Ini nanti kaitannya dengan masalah sholat ya. Tetap nanti endingnya itu ke ibadah sholat. Yang paling utama adalah arahnya ke ibadah sholat. Jadi sekali lagi air ya. Kalau belum sampai 2 kolah, ketika ada najis yang jatuh, meskipun tidak rubah warnanya, meskipun tidak rubah baunya, maka air tersebut akan menjadi air najis. Kalau 2 kolah, meskipun ada najis, tapi syaratnya airnya belum rubah. Tadi kalau yang belum 2 kolah kan meskipun tidak rubah, ini akan menjadi najis. Bedanya sekarang yang 2 kolah, ya, yang penting tidak rubah baunya, tidak rubah rasanya, maka air tersebut akan tetap menjadi air suci. Boleh kita pakai untuk berwudu, boleh kita pakai untuk mandi besar. Dah, pun nggih. Nah, sekarang ukuran kita harus tahu nggih. Jadi jenengan nanti kalau bikin kamar mandi, bikin tempatnya air jeding itu ya, panjang harus teliti ya. Usahakan minimal itu 72 cm ke bawah, 72 cm samping kanan samping kiri ya, 72 cm persegi ya. Minimal, usahakan dilebihkan ya. Usahakan dilebihkan. Dah, cukup nggih? Dah, kalau ada pertanyaan monggo, nggak usah banyak-banyak, yang penting panjenengan paham.
Sudah paham apa belum? Kalau belum paham panjenengan nanya. Kaitannya ini dengan air, nggih, dengan air. Monggo. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Derek Tangket. Ketika suatu toilet itu ukurannya ngepres, jadi antara tembok samping, tembok kamar mandi sama yang belakang itu ngepres. Dan ketika kita jongkok itu akan banyak kemungkinan mepet. Nun sewu itu nanti bagaimana cara kita untuk buang hajatnya waktu kita jongkok itu, apakah harus diguyur dulu atau bagaimana? Saya mau teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Misalkan ada toilet ngepres, makanya nanti kalau bikin toilet jangan ngepres ya. Kita nanti bingung mau BAB, ternyata singgol sana, singgol sini, ya, repot ya. Usahakan karena ini kaitannya dengan masalah bersesuci. Nah, misalkan kok ada toilet yang ngepres, ya, terus kita setelah BAB, ya, setelah BAB loh ya, setelah BAB, ini bagaimana caranya? Ya digerujuk semuanya, Nah, kalau menurut kesehatan, minta maaf ya, karena untuk menghindari penyakit yang kaitannya dengan bakteri atau kuman. Kadang-kadang naudzubillah nanti bisa menjadi penyakit kanker ya. Karena gara-gara dari apa tadi? Toilet, dari apa? WC itu apa? Kloset ya, dari kloset ya. Hati-hati ini ya. Kalau menurut kesehatan, panjenengan dimanapun, sekarang di rest area banyak sekali ya. Panjenengan kalau mau BAB atau mau kencing, gerujuk terlebih dahulu, bersihkan terlebih dahulu. Karena untuk menghilangi kuman-kuman atau menghilangi bakteri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita bersesuci? Ya harus digerujuk semuanya sampai sekiranya suci. Ya, badan kita meskipun itu ngepres, tapi kita punya keyakinan dan sudah kita sucikan, sudah kita gerujuk semuanya, maka ini hukumnya sudah suci. Jadi kita harus ada keyakinan, harus ada keyakinan. Kita nggak boleh ragu ya. Kalau yakin ini sudah suci, maka hukumnya sudah suci. Monggo, ada pertanyaan lagi? Cukup, nggih, monggo. Pakai mic yang lainnya biar dengar. Nyun sewu nggih, nama disebutkan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi dari Al-Mahumi, Jerusalem. Mau tanya, kalau kita mandi sesuci atau apa junub itu kalau pakai air shower itu boleh nggak? Okay. Satu. Terus kedua juga kalau toiletnya kita kecil, tadi Umi sampaikan kalau siramnya itu harus tetap najis. Itu bagaimana kalau mungkin dari tembok-tembok lagi dan bersihkan semua itu apa masih juga masih najis? Nggih. Assalamualaikum bukan waalaikumsalam. Nggak usah grogi, nggak usah grogi ya. Ada pertanyaan, bagaimana ketika kita mandi junub, mandi besar, memakai shower? Ini bagus. Justru yang paling aman itu pakai shower, ya. Paling aman karena air langsung gerujuk dan tidak balik lagi, gitu deh. Air shower itu kan langsung gerujuk, langsung ngalir, hilang. Beda kalau kita memakai timba atau memakai apa? Jedingan. Itu yang dikhawatirkan kalau belum 2 kolah, air ini nyiprat kembali, ini menjadi air mustakmal. Tapi kalau shower ini paling aman. Pakai keran itu juga paling aman. Tapi sekarang kasusnya air ini lancar apa tidak? Kadang-kadang minta maaf ya, saya kadang-kadang silaturahim ke teman-teman, di situ ada shower, tapi kadang-kadang showernya itu macet. Ya, bingung akhirnya. Makanya minta maaf ya di pondok saya ini. Ini kemarin juga pengennya saya kasih shower, tapi kan kita harus ngantisipasi. Bisa dijamin apa enggak ini
bisa lancar. Kalau hotel mungkin nggak ada macetnya. Kalau macet ya diprotes sama konsumennya. Ya. Nah ini untuk antisipasi. Jadi paling aman adalah pakai shower atau pakai keran. Itu paling aman. Terus pertanyaan yang kedua. Kalau tadi ada najis, disiram banyak pun takut masih lipat-lipat. Itu mungkin antisipasinya kita siram dari tembok-tembok terus kita bersihin, itu kan insya Allah udah mulai najis. Okay. Jadi misalkan toilet ini kan kecil, kita habis kencing, makanya kalau kencing jangan berdiri. Kalau kencing berdiri kan nyiprat-nyiprat kemana-mana, ya. Nggak ada bedanya dengan yang embek-embek itu, ya. Makanya ada etika, ya. Ada etika, ya. Apapun kita sebagai hamba Allah yang paling mulia, ya. Karena manusia ini termasuk hamba Allah yang paling mulia. Kita melangkah apapun itu ditata oleh Allah. Ditata oleh Allah. Termasuk kita memakai pakaian. Kalau embek-embek kan nggak usah pakai pakaian, nggak masalah. Kelihatan kelihatan mimiknya kan nggak ada masalah. Tapi kita sebagai manusia ini luar biasa ini. Misalkan kita di kamar mandi ini ngepres banget. Bagaimana supaya ini nggak najis, ya? Ketika kita pakai shower, pakai shower, Nah ini alangkah baiknya temboknya ini kita sucikan terlebih dahulu, itu bagus. Karena khawatir nanti ketika kita kencing dan kencingnya dengan keadaan berdiri, ini nyiprat-nyiprat kemana-mana. Makanya panjenengan kalau kencing usahakan kencing dengan dodok. Dodok itu ada aturannya loh Bu, nggak hanya sekedar dodok. Coba sekarang yang bisa saya minta tolong untuk dipraktekkan. Dodok kencing yang benar itu yang bagaimana? Monggo. Nanti saya beri hadiah. Hadiahin apa niki? Monggo. Monggo panjenengan praktekkan. Ada yang bisa? Nggih, monggo panjenengan di depan. Ini ada yang bisa ini. Ada yang bisa ini. Ada yang bisa. Ini ada etikanya, ada aturannya, semuanya itu ada aturannya. Nggih. Panjenengan nggih. Betul napa? Nggih wis, dua-duanya wis. Monggo dua-duanya. Pun jenengan riyen. Nggih. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, nanti kita betulkan. Diangkat. Yang belakang. Coba yang belakang jangan gini kan, biar tahu yang lainnya. Diataskan, roknya diataskan. Nah, panjenengan menghadap ke sana, ke ibu-ibu. Ini betul apa salah? Coba yang betul yang mana? Enggak apa-apa. Ini sama-sama perempuannya enak. Monggo jenengan. Nggih. Monggo jenengan. Nah, enggak apa-apa sama perempuannya. Ya. Jangan salah tambahan. Jangan salah. Coba ada lagi yang bisa? Ini. Oke, monggo. Ayo. Hah? Ini kencingnya polisi ini. Kencingnya polisi. Iya, kalau yang dipraktekkan minta maaf dari kepolisian itu kencingnya polisi itu. Jadi minta maaf yang benar yang ini, ibu ini yang benar, ya. Yang ibu ini yang benar. Nah, kaki kanan maju ke depan, ini yang benar.
Ya, tadi ibu yang dari Jamsaran juga salah itu ya. Ya, yang dari Poluan juga salah. Yang benar ini, ya. Jadi kaki yang kanan, ya nggih. Jadi kaki yang kanan dikedepankan, ya. Sudah? Sampun? Ya ini ilmu. Bu, yang dari Poluan ya, minta tolong nanti setelah ini kencingnya dirubah nggih. Dah. Yang kedua, sekarang yang harus diperhatikan, panjenengan kencing jangan langsung cebok. Panjenengan harus dehem. Ayo sekarang siapa yang bisa dehem? Harus dehem, ya, dehem 3 kali, bukan sekedar dehem loh ya, bukan sekedar dehem, bukan dehemi tetangga, ya, tapi dehem tujuannya adalah biar kencing yang ada di dalam ini tuntas, gitu deh. Jadi setelah kita kencing, jangan berdiri dulu, terus kita dehem, dehemnya tuh di dalam. Bukan dehemnya di luar, ya, bukan bukan, ya, tapi dehemnya dehem di dalam, yang tujuannya biar kencing yang ada di dalam ini bisa tuntas. Dah, ada yang bisa menirukan dehemnya? Sekarang saya pengen bertanya, selama ini jenengan pernah dehem-dehem? Makanya inilah ilmu, gitu dah. Ya. Makanya saya mengajak kepada panjenengan semuanya, minta maaf ya. Sebetulnya saya itu sudah banyak kesibukan saya, ya. Tapi saya harus bisa menyisihkan waktu untuk panjenengan semuanya. Ya. Saya harus bisa menyisihkan waktu untuk panjenengan semuanya. Ya, inilah ilmu. Ibadah apapun kalau tidak punya ilmu maka ibadah kita tidak sah. Tadi sudah saya sebutkan. Dawuhnya Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya apa? Mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ya ini tujuannya. Yang jenengan asalnya nggak paham kalau kencing harus dodok, ya, dodoknya bagaimana? Ada etikanya. Setelah kita kencing, kita disunatkan untuk dehem. Tujuannya biar tuntas yang ada di dalam ini. Nah. Ya sekarang jangan dehem toh. Ya, dah. Paham nggih? Jadi alangkah baiknya tembok ini kita sucikan terlebih dahulu, kita gerujuki dulu karena ini mepet, ya, temboknya mepet. Ini bagus, ya, untuk menjaga supaya ini tetap suci, ya, karena kita nggak tahu. Makanya tadi saya sampaikan, jenengan kalau punya toilet, gimana saya ngomongnya, panjenengan usahakan diberi sandal. Ya. Sandalnya itu di dalam toilet, jangan dikeluarkan. Juga ada ini masyarakat yang di dalam itu enggak ada sandalnya, tapi yang di luar ada sandal. Ini salah. Ya. Nah sekarang gini, rumah jenengan itu suci apa tidak? Gitu ya. Kalau suci ya tetap harus dijaga kesuciannya. Harus tetap dijaga kesuciannya. Kalau memang rumah jenengan suci, minta maaf seperti ini. Ini suci ini. Ya ini harus kita jaga kesuciannya. Ini nggak pakai sandal nggak masalah. Rumah saya ibu-ibu, ya ini semuanya ini suci. Ya semuanya ini suci. Nggak ada di arisan yang tidak suci. Ya. Tapi harus tetap dijaga kesuciannya. Ini minta maaf ini pelataran ini suci semuanya. Anak-anak nggak pakai sandal. Ya, guru nggak pakai sandal kalau masuk ke sini karena suci. Tapi harus dijaga, tetap dijaga kesuciannya. Banyak burung, ibu-ibu, ini banyak burung. Ketika burung ngelek, ya, ini ya harus secepatnya disucikan.
Jangan sampai kita biarkan. Nah sekarang rumah jenengan juga begitu. Kalau rumah jenengan misalkan jangan pakai untuk suci, memang lantainya tuh suci, ya harus tetap dijaga kesuciannya. Kalau ada najis secepatnya disucikan, jangan dibiarkan. Kalau seperti itu berarti yang wajib diberi sandal adalah toiletnya, kamar mandinya. Karena kamar mandi ini tempatnya najis. Kan tempat kita kencing, tempat kita BAB. Untuk menjaga bagaimana supaya kita ini tidak kena najis. Jadi sekali lagi saya minta tolong sekali lagi ya, toilet jenengan jangan kasih sandal ya. Kalau memang lantai rumah jenengan najis, ya lantai jenengan juga jangan kasih sandal yang suci, gitu lah. Hati-hati, ini nanti katanya kemana-mana. Nah sandal suci itu bagaimana? Ketika jenengan dari toilet, dari kamar mandi, jenengan mau sholat, ya, jenengan habis wudu mau sholat, langsung kaki yang dari kamar mandi tadi, ini jangan injak, jangan menginjak di lantai, karena lantai ini najis. Lantai rumah jenengan ini najis. Nah caranya bagaimana? Caranya langsung panjenengan menginjak kepada sandal yang sudah disucikan, gitu ya. Sandal ini juga harus suci. Caranya bagaimana? Kalau jenengan ragu sandal ini kok najis, yang jenengan gerujuk, digerujuk ini sudah suci. Paham nggih? Yang penting paham, nyantai aja Bu, nggak usah tegang-tegang. Ada buboluannya juga nyantai-nyantai ya. Jenengan kan tugasnya biasanya kan tegang. Sekarang ngaji nggak usah tegang ya. Nyantai aja. Ada lagi? Monggo, panjang terus tanya. Seneng saya. Monggo. Ada apapun, nggih. Monggo. Ya, sebutkan nama, nggih sebentar di belakang. Terus panjenengan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lutfia dari Gura, jamaah Salam. Nggih. Jadi ditangkap masalah mencuci pakaian pakai mesin cuci, terutama satu lampu. Karena yang saya tahu itu pintu samping sama pintu atas itu benten. Kalau pintu atas itu kita bisa mau airnya lebih banyak, mau airnya lebih sedikit itu bisa. Kalau pintu yang samping itu sekali masuk itu sudah nggak bisa. Terus yang saya mau tanyakan gini, kalau mau terutama saya saya punya pintu yang samping. Nah, sebelum masuk mesin cuci, itu saya keluar suci Nah, apakah itu sudah bisa suci? Soalnya yang pintu samping itu kalau saya perhatikan airnya itu nggak begitu deras. Makanya ini pengen kulo tanggapan teman-teman karena airnya betul deras. Terus misalnya membilas, niku air masuk diputer kemudian baru keluar. Dan saya buatan gerojok. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf ya. Saya kemarin sudah saya sampaikan kalau manggil saya jangan bunyai. Ya, saya takut dan saya bukan bunyai. Ya, saya takut di hadapan Allah karena yang namanya bunyai itu sudah bisa dijamin segala-galanya. Kalau saya masih banyak dosa-dosa saya. Ya, saya nggak berani dipanggil untuk bunyai. Ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali karena kita nggak bisa lepas sekarang dari mesin cuci. Okay? Sekarang kita memang sudah zamannya, zaman pakai mesin cuci. Kalau dulu zaman saya masih muda itu belum ada mesin cuci. Ya. Nah sekarang bagaimana mesin cuci? Mesin cuci kita harus hati-hati. Ya, jadi mesin cuci harus tetap dijaga kesuciannya. Ya. Yang pertama apa? Ya kita sucikan dulu, kita kerucuki dulu mesin cuci ini. Kalau kita mau memakai mesin cuci, dikerucuki dulu supaya sekiranya ini sudah suci. Dikerucuk, ya dikerucuk dulu. Yang kedua apa? Pakaian yang mau dimasukkan di mesin cuci ini harus suci, harus suci. Ya. Misalkan jenengan pakai pakaian, di situ kok ada darahnya, minta maaf, perempuan kadang-kadang tembus
ketika kita berhalangan. Nah, ini bagaimana caranya? Dihilangkan dulu, ya. Dihilangkan sampai hilang baunya, warnanya, dan barangnya sampai hilang. Dikerujuk dulu sampai hilang, sampai suci. Kalau sudah suci, panjen masukkan di tempat suci, di tempat mesin cuci. Ini sudah nggak ada masalah. Tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan airnya nggak bisa ngerocok, nggak ada masalah Ibu, nggak ada masalah. Yang penting pakaian apapun mau dimasukkan di mesin cuci ini harus suci, dikerujuk dulu kalau memang ada najisnya. Kalau sekiranya nggak ada najisnya nggak ada masalah, nggak najis kok. Ya, yang harus disucikan itu ketika panjenengan kena najis. Lah najis kemarin kan sudah saya sampaikan. Napa mawon najis? Yang termasuk najis darah, apalagi utah-utahan, apalagi gumoh. Ibu-ibu gumoh nggih. Kita perempuan lah, ya. Kita nggak bisa lepas dari gumoh, ya. Kita punya anak kecil, kita memberi ASI, kadang-kadang anak kita gumoh. Lah gumoh ini najis. Gumoh ini najis ya. Iler najis napa mboten? Iler kalau keluarnya dari sini, dari ini apa? Dari mulut, ini enggak najis. Kalau keluarnya dari perut, ini baru najis. Makanya jenengan kalau tidur pakai bantal. Kalau pakai bantal kan posisi perut itu kan ada di bawah. Posisi perut ada di bawah, posisi apa ini? Kepala plus apa ini? Mulut itu kan berada di atas. Misalkan jenengan kok ngiler. Ini juga ada lah orang yang ngileran ini. Ngiler, yang penting jangan pakai bantal. Ini ilernya enggak najis. Kecuali kalau panjenengan enggak pakai bantal. Jenengan ngiler, berarti ini ilernya ini datangnya dari perut. Kalau datangnya dari perut berarti hukumnya najis. Kemarin ada pertanyaan kucing, liurnya kucing itu bagaimana? Sama dengan liurnya manusia. Kemarin kan ada pertanyaan, wong bulunya aja najis, apalagi liurnya. Bulunya kucing itu najis, tapi najis yang yang dimaafkan. Tapi kita harus ikhtiat, hati-hati. Kemarin saya sampaikan saya punya kucing tapi saya taruh di luar, ya. Karena di samping itu kucing juga akan menjadi penyakit, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana ketika kita memasukkan pakaian kita ke dalam mesin cuci? Padahal mesin cuci ada yang airnya ngerocok, ada yang tidak. Enggak ada masalah Ibu. Yang penting tadi sebelumnya mesin cuci kita kerujuk dulu, kita sucikan dulu. Sekiranya sudah suci enggak ada masalah. Yang kedua apa? Pakaian yang harus dimasukkan di mesin cuci ini yang penting sudah suci. Kalau najis sebelum dimasukkan di mesin cuci harus disucikan terlebih dahulu. Ini hati-hati yang laundry ini. Yang laundry itu kadang-kadang minta maaf ya, nggak mau kangelan. Dan itu kadang-kadang pikirannya bukan milik saya. Tapi meskipun bukan miliknya, wong dia itu dipercaya kok, diberi amanah, ya dosa. Yang dosa siapa? Yang dosa yang bagian laundry. Hati-hati ini yang minta maaf yang punya bisnis laundry, ya hati-hati. Ada pertanyaan lagi? Cukup nggih Bu nggih? Cukup nggih? Jadi nggak ada masalah. Monggo. Depan. Pak, depan Pak. Assalamualaikum. Saya Lia dari Boyo. Dari mana? Dari Boyo. Oh nggih, nggih. Kan menawi bak mandi di rumah itu kurang 2 kolam. Itu kalau kita wudhu itu tanpa keran, ya misalnya nggak ada keran mati gitu. Kalau kita wudhu kita pakai gayung, kita gayungi itu apa masih sah atau tidak? Nggih. Makasih. Yang penting air ini tidak kecipratan. Tidak kecipratan apa? Kecipratan jenengan wudhu tadi. Kalau jenengan wudhu, airnya balik, nyiprat tadi. Kan nggak bisa dijaminin, nggak nyiprat.
Jangan pakai gaung, pakai apa? Gayung. Pakai gayung kan pasti kan airnya nyiprat-nyiprat. Nah, nyipratnya ini masuk ke tempat bak mandi yang tidak ada 2 kolak. Ini nggak bisa karena ini termasuk air mustakmal, nggak sah wudunya. Nggak sah. Makanya tadi kan saya sampaikan usahakan pakai keran atau pakai shower, atau usahakan kalau bikin bak mandi, bikinlah bak mandi yang lebih dari 2 kolak, gitu loh maksud saya gitu. Jadi untuk mengantisipasi, ya, untuk mengantisipasi. Jadi wudunya tidak sah karena ini termasuk air mustakmal, air yang sudah nyiprat. Jenengan kan wudu kan tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini kalau sudah nyiprat masuk ke tempat bak tadi, maka ini dihukumi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bagaimana? Suci. Air mustakmal itu suci, nggak najis. Yang pegang itu suci. Tapi tidak bisa untuk bersesuci, menghilangkan hadas itu nggak bisa. Ini namanya air mustakmal. Cukup ya? Paham? Monggo ibu-ibu yang dari Poluan, saya tunggu. Saya biar nggak rugi telepon ke Kapolres jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Umi. Oke. Saya itu Erni. Oke. Kebetulan saya ini kan sering keluar kota Umi. Oke. Kemudian tadi Umi bercerita masalah air untuk wudhu. Oke. Seperti di daerah Batu ataupun Malang. Saya itu emang dingin banget, gitu. Dingin banget. Terus kalau seandainya air itu saya campur, maksudnya antara dingin dan panas, jadi agak hangat, sah tidak itu untuk saya? Demikian, terima kasih Umi. Oke. Terima kasih. Ini saya minta tolong karena jenengan termasuk yang saya perhatikan lagi. Dari Poluan, saya ketika mau ngaji itu pasti saya WA-an dengan Kapolres, dengan pimpinan jenengan, dengan Dandim juga begitu. Karena apa? Karena minta maaf ya, minta maaf. Karena saya itu punya pemikiran saya wajib untuk mengajak panjenengan, ya, wajib ya. Jadi ini ada pertanyaan yang sangat baik sekali ya, ketika kita berada di daerah yang sangat dingin. Sekarang nggak usah di Batu, di sini aja dingin banget loh Bu. Oh, iya dingin banget karena ini memang cuaca ya, cuaca yang tidak menentu. Makanya hati-hati ya. Ini sudah menandakan akhirus zaman. Sudah nggak pasti ya, di ekstrim ya, cuaca kita cuaca ekstrim. Itu bagaimana? Misalkan dicampur dengan air panas. Nah ini justru bagus, menjadikan kita nggak kedinginan, nggak kepanasan. Ya, yang makro adalah tadi yang terlalu panas. Yang kan bisa bayangkan, apalagi untuk cebok ya. Hati-hati ini kadang-kadang kita di hotel itu kadang-kadang nggak paham yang air panas itu yang mana. Minta maaf ya kadang-kadang asal puter aja, ternyata yang keluar sampai panas sekali untuk cebok, akhirnya ya jingkat-jingkat. Ya ini yang menjadikan makruh itu inilah. Kita ini nggak nyaman gitu ya. Lah wudu juga begitu. Ketika air ini terlalu panas, akhirnya kan kita kan juga nggak nyaman, nggak sempurna wudu kita. Lah inilah yang menjadikan makruh. Air dingin juga begitu, terlalu dingin akhirnya kita gigil. Ini kan menjadikan wudu kita tidak sempurna, maka dihukumi makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau kita lakukan kita tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Ini namanya makruh. Paham nggih? Siap? Nggih. Makasih. Monggo ada lagi Bu Poluan yang belakang, Bu Poluan. Yang saya perhatikan lah, ya, enggak, seneng saya pokoknya. Ayo terus menyatu, Poluan menyatu dengan rakyat, nggih. Yuk kita ngaji bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Agustin, Umi, mohon izin bertanya. Saya ini kan punya anak usia 1 tahun, ya. Itu kadang anak saya ini ngompol. Kalau kayak gitu mungkin pampasnya penuh, akhirnya kan pasti bocor. Nah, untuk pertanyaannya, apakah saya
mensucikan lantainya itu hanya langsung dipel atau mungkin ada syarat-syarat khusus agar lantai saya yang bekas ompol anak saya itu bisa suci? Begitu Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi minta maaf ya, tadi kan sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan lagi. Ini hati-hati juga. Jadi kalau memang lantai rumah jenengan itu jenengan bikin suci, harus dijaga kesuciannya. Ya. Ketika ada anak jenengan ngompol, baik ngompol secara langsung, ngatur ya, atau ngompol yang gara-gara pempes jatuh ini sudah menjadikan najis loh Bu. Ya, pempes anak jenengan jangan pakai, sudah penuh dengan air kencing kok jatuh. Pempesnya kan basah. Ini menjadikan lantai jenengan ini najis. Terus caranya mensucikan bagaimana? Kita bikin hukmiyah, gitu lah. Biar nanti najisnya nggak kemana-mana. Caranya bagaimana? Caranya yang tadi, yang najis itu yang ada ompolnya, kita ambil kain, kita lap dulu. Kita lap dulu sampai berapa kali? 3 atau 2 kali ya di situ ya. Jadi pakai dihilangkan dulu kencingnya, kan kencing kan basah. Ya kencing kan basah. Kencing itu kan basah kan ada airnya. Nah kencingnya itu kita hilangkan terlebih dahulu. Ini zatnya. Kalau menurut syariat namanya zat. Kalau menurut bahasa kita ini barangnya. Kan barangnya kan kencing tadi. Kita hilangkan sampai hilang. Terus ngambil lap lagi. Lap lagi itu kita basahi. Ya, terus kita lap lagi. Kita ambu dulu, diambu gini, kencing kan pesing. Kencing itu kan pesing. Kita lihat sudah tidak ada barangnya. Kita bau, ya, kita ambu dulu. Kita ambu dulu. Kalau di situ sudah enggak bau, pesing, sudah enggak ada barangnya, ya, sudah barangnya kan sudah hilang. Tadi kita lap tadi, sudah enggak pesing, berarti sudah enggak ada barangnya, sudah nggak ada dzatiyahnya. Terus kita ngambil lap lagi, ya, kita kita lap, terus kita tunggu sampai kering. Tunggu aja berapa menit, 5 menit apa berapa sampai kering. Jenengan ngambil air hanya 1 cibuk tok, atau setengah cibuk, nggak usah banyak-banyak. Yang gerujuknya di tempat ompol anak jenengan yang tadi yang sudah jenengan keringkan. Diser gitu, digerucuk, yang penting tempatnya najis sudah kena air semuanya. Ini sudah suci. Sudah suci. Ya. Beda kalau jenengan, anak jenengan ngompol, langsung jenengan gerucuk dengan air. Enggak usah dihilangkan terlebih dahulu, tapi langsung apa adanya itu, adanya kencing langsung jangan gerucuk. Lah ini air ini kemana-mana ini najis. Nggak bisa suci karena air ini bercampur dengan najis tadi. Yang najisnya masih ada, yang belum hilang. Ya, makanya minta maaf ya, ini ilmu. Ilmu itu ya ini. Ya, jadi jenengan diwajibkan oleh Allah mencari ilmu ya ini supaya panjenengan tahu. Oh ternyata kencing itu cara mensucikan seperti ini. Oh ternyata biar kita nggak najis kemana-mana. Oh ternyata ada ilmunya. Ini tujuan untuk mencari ilmu. Siap? Kalau saya bukan poluan jadi siap. Ada lagi? Mangga, nggih. Sebentar. Biar yang lainnya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pandemi itu dalam keadaan darurat seperti di acara majelis tabligh akbar itu ketika waktu sholat mau wudu sangat antri sangat upami dan air mineral itu suci nama wudu sakit nama wudu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi. Ini waktu istighosah di Bung Karno, ya.
Ini istighosah nasional, saya juga hadir, dan ini ada gubernur. Gubernur itu kan ketua Muslimat Pusat. Ini sudah pernah saya sampaikan, karena saya tahu sendiri. Ya, di situ banyak orang ketika mau kencing, ya minta maaf orang banyak. Kadang-kadang kencingnya itu ngatur di mana-mana. Padahal tahu ini najis. Dan aurat loh ya. Perempuan sama perempuan itu harus tetap ditutup. Aurat perempuan sama perempuan itu coba mana sampai mana? Yang bisa angkat tangan? Oke. Perempuan dengan perempuan kok. Perempuan dengan perempuan. Itu perempuan dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Coba yang bisa. Bukan. Ada yang bisa? Baina surroh war rukbah. Antara pusar dan lutut. Perempuan dengan perempuan tetap harus ditutup. Kecuali jenengan dengan suami jenengan. Gak ada masalah. Dibuka semuanya gak ada masalah. Tapi perempuan dengan perempuan harus baina surroh war rukbah. Surroh itu inilah. Besar. Sampai rukbah. Rukbah itu dengkul. Ini harus ditutup. Ya. Apalagi dengan laki-laki lain. Ini harus ditutup semuanya. Kalau menurut Imam Syafi'i, perempuan itu harus ditutup wajahnya ketika di luar sholat, alias memakai cadar. Tapi sekarang minta maaf sudah didahului oleh sebelah aliran keras, ya Wahabi yang sering ngebom itu. Ya. Akhirnya kita untuk menghindari fitnah. Kalau santri saya, ibu-ibu, kalau sekolah diniyah pakai cadar semuanya. Karena untuk menghindari fitnah. Gurunya masih muda-muda sekali. Ditakutkan nanti akan terjadi fitnah, enggak ada masalah. Tapi saya bukan Wahabi loh ya. Saya bukan Wahabi loh ya. Saya bukan aliran keras loh ya. Nah, panjenengan sekarang kemanapun, misalkan dalam keadaan darurat. Hati-hati nih yang sering ke Wali Songo. Ya, saya itu sering mengingatkan ini. Tujuan ke Wali Songo itu baik sekali. Tapi hati-hati di perjalanan ini harus hati-hati. Sering saya melihat ketika ibu-ibu, emak-emak ya, mau ke toilet, ke kamar mandi, belum masuk ini sudah dicincing. Iya toh? Loh, jenengan mungkin pernah itu. Enggak boleh loh ya, enggak boleh loh. Enggak boleh loh. Tujuan mulia tapi jenengan kena dosa. Karena ini aurat ini banyak sekali. Ya, belum masuk itu sudah dicincing gini. Kadang-kadang minta maaf sampai di atasnya lutut. Ya. Yang kedua apa? Jilbab. Rambut ini meskipun sudah tua ini tetap aurat. Saya tuh pernah ngaji. Saya sampaikan, Bu, auratnya perempuan itu semua harus tertutup. Ada pertanyaan, Ning, lah saya sudah tua ya Ning. Terus misalkan rambut saya kelihatan gimana Ning? Nggak ada Ning yang mau seneng dengan saya karena saya sudah tua. Bukan alasannya karena seneng. Ini aurat ini. Syariat dari Allah nggak boleh kita tawar. Meskipun sudah uyu-uyu, minta maaf Bu, ini harus tetap ditutup. Ada lagi itu. Minta maaf ini yang dari Lirboyo karena saya kan ngaji di Lirboyo setiap malam Jumat. Ya. Saya sampaikan masalah aurat. Ketika saya lewat, tahu itu mobil saya, langsung masuk ke rumahnya. Langsung masuk ke rumah, nggak tahu apa ngambil kerudung apa gimana. Itu kan takutnya hanya takut karena saya. Ya toh? Gitu. Takutnya karena saya, padahal saya ini siapa? Saya adalah manusia. Seperti jenengan semuanya, mestinya harus takut kepada Allah. Dimanapun harus takut kepada Allah. Ya. Tadi misalkan dalam keadaan darurat, ya darurat, terus bagaimana? Ya tetap nggak boleh, jenengan pakai botol aqua terus jenengan kencingnya di mana itu? Tadi alasannya kan katanya antri, gitu. Berarti jenengan kencingnya di luar toilet. Dari mana? Dari mana? Oh wudu. Oh wudu. Oh bukan kencing. Kalau kencingnya dia di luar toilet berarti menjadi tontonan nanti. Ya. Tambah haram itu ya. Sekarang berwudu. Wudunya bagaimana ketika kita antri, terus wudu pakai botol aqua, enggak ada masalah. Yang penting jenengan ketika
wudhu ini harus tahu mana yang harus dibasuh, mana yang harus diusap. Sekarang yang harus diusap napa mawon Bu? Semuanya ketika kita wudhu ini semuanya harus dibasuh kecuali jangan rambut, kecuali sebagian kepala. Karena rambut ini ada di kepala. Tapi hakikatnya yang harus diusap adalah kepala. Yang lainnya harus dibasuh. Nah, artinya apa? Artinya ketika jenengan membasuh ini air harus mengalir, gitu loh. Misalkan sekarang jenengan pakai air aqua, enggak ada masalah. Yang penting air ini mengalir itu loh ya. Jadi jangan pakai untuk membasuh wajah. Ini air ini ngalir di wajah kita itu ngalir, gitu loh. Enggak berhenti, ya. Enggak hanya basah tok, ya. Kalau mengusap kan gini. Kalau mengusap tangan jenengan jangan masukkan ke air terus diusap-usap. Ini namanya mengusap. Tapi kalau membasuh air harus mengalir. Sekarang pakai botol aqua enggak ada masalah. Yang penting harus mengalir. Sah, enggak ada masalah. Duh, yang penting cukup. Kalau enggak cukup ya enggak sah. Enggak sah no. Enggak sah kalau enggak cukup. Harus cukup. Jadi kita kan wudhu kan yang diwajibkan kita basuh adalah wajah, terus mana? Tangan 2 sampai siku, terus kaki 2 sampai mata kaki 2, terus mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap telinga, apa hukumnya? Sunat. Nggak usah diusap, nggak ada masalah, sah. Tapi yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Yang penting cukup dan nggak harus 3 kali. Kalau memang dalam keadaan darurat nggak harus 3 kali. Karena 3 kali ini hukumnya adalah sunat. Yang wajib hanya 1 kali. Yang penting cukup. Kalau nggak cukup ya pasti nggak sah. Paham? Cukup? Sampun? Pun nggih? Oh nggih, masih ada lagi. Oke, enggak. Senang saya harus panjang harus banyak bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Umi, saya Idalina dari Flores Kediri Kota. Oke. Kemudian Umi, saya ingin bertanya, mungkin ini berkaitan dengan wudhu yang tadi. Oke. Dulu waktu kita masih di sekolah dasar atau di sekolah ngaji, kita diajarkan untuk urutan wudhu itu sesuai dengan buku-buku yang diperjualbelikan di luar sana, yaitu urutannya dari berkumur, terus tangan, basuh tangan dulu, berkumur, dan seterusnya seperti itu. Namun setelah beberapa kali saya melihat atau mendengar ada beberapa urutan wudhu yang sebenarnya tidak sama dengan waktu kita diajarkan waktu dulu sekolah atau di sekolah ngaji dulu. Mohon izin Umi mungkin izin bertanya urutan wudhu yang benar seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ini dibuka halaman 14. Ada ini 14. Ini sebetulnya belum waktunya tapi ini ada pertanyaan karena katanya dengan wudhu ya. Halaman 14. Furudul wudhu'i ya. Fardu-fardunya wudhu ya. Fardunya wudhu itu ada 6 ya. Fardu itu kalau ditinggalkan maka menjadikan wudhu kita tidak sah. Yang pertama wudhu itu bukan berkumur. Kalau berkumur itu hukumnya adalah sunat ya. Apa ini? Mencuci tangan ini hukumnya sunat. Tapi ini yang wajib ketika jenengan tinggalkan maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama adalah apa? Niat. Ya, apapun itu harus niat. Innamal a'malu binniat. Jenengan jadi poluan ya harus niatnya yang baik. Ya. Kalau jenengan niatnya salah ya nggak sah jadi poluan. Yang jenengan sholat juga begitu. Yang sholat kok niatnya jenengan
pas, ya sholat jenengan nggak sah. Wudhu juga begitu. Yang ketika wudhu maka niatnya kok nggak pas dan jenengan tidak niat, maka wudhu kita tidak sah. Wudhu niat itu tempatnya di hati. Ya, kerentak. Ya Allah, saya wudhu. Tapi biar kita enak dan biar kita mantep, disunatkan untuk diucapkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunat. Yang wajib adalah niat di dalam hati. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah ini wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh maka wudhu kita tidak sah. Dan harus tahu batasan wajah. Yang dinamakan wajah adalah mulai dari tumbuhnya rambut di atas kening. Ini Bu, sik sampean ngaliyo. Lanang-lanang ngalih sik. Karena ini ada kaitannya dengan rambut, ya. Dosa nanti kalau saya kelihatan rambut saya dosa, karena itu bukan mahram saya, ya. Meskipun itu staf saya tapi bukan mahram, ya. Ini Bu, ya. Inilah, ya. Ini jadi yang dinamakan wajah adalah mulai dari tumbuhnya rambut di atas kening, ya, sampai ke dagu. Ini wajah. Dan mulai dari anak telinga, bukan telinganya loh ya, anak yang kecil itu deh, ya. Ini mulai dari anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri, bukan telinga. Itu kita ketika berwudu ini wajib dibasuh. Tadi sudah saya sampaikan bedanya membasuh dengan mengusap itu apa. Kalau membasuh air wajib mengalir. Yang ketiga yaitu membasuh tangan 2 sampai siku 2. Ya, siku ini. Ya, ini wajib, hukumnya wajib ya. Jadi ini air harus mengalir sampai siku, tapi jangan ngepres ya. Kita harus ikhtiyat ya. Kalau yang hukumnya yang wajibnya ngepres, tapi kita ikhtiyat untuk berhati-hati, disunatkan untuk dilebihkan. Terus yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala tadi, ya, bukan rambut tapi sebagian kepala. Minta maaf kalau rambut nanti bisa rambut kelek, bisa rambut bawah bisa, ya. Jadi bahasanya jangan rambut, bahasanya adalah kepala. Berhubung rambut ini ada di kepala, akhirnya bahasa kita, ya. Kita ambil enaknya tok, ya akhirnya mengusap rambut. Tapi yang hakikatnya adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki 2 sampai mata kaki 2, Bu. Jadi inilah ya, nggak sampai ke atas mata kaki ini. Yang terakhir tertib, harus berurutan. Nggak boleh dibolak-balik. Beda kalau jenengan mandi besar. Kalau wudhu yang pertama niat, ya harus niat dulu. Yang kedua apa membasuh wajah, ya harus membasuh wajah dulu. Berurutan, nggak boleh dibolak-balik. Misalkan niat duluan, terus setelah itu membasuh kaki, nggak sah wudhu jenengan. Karena di sini furdunya wudhu ini termasuk tertib atau berurutan. Beda kalau mandi. Jangan mandi, misalkan jenengan pertama kali jenengan niat, tapi harus niat dulu. Mandi besar nggih. Setelah niat panjenengan terus membasuh kaki dulu, nggak ada masalah. Setelah kaki terus tangan kanan, tangan kiri nggak ada masalah. Karena fardunya mandi itu tidak harus berurutan, tapi fardunya wudhu itu harus berurutan. Siap? Siap nggih? Saya tak belajar seperti jenengan siap gitu nggih. Dan nggih, tadi yang jenengan sampaikan itu sunat hukumnya nggih. Nggih, ada lagi? Nggih, mangga. Duh, endi sing lanang mang. Jadi enak sama-sama perempuannya enak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Umi, kami penantan tingkat 1 Mimurnati dari Polres Kediri Kota. Mohon izin, kami tadi kok masih ragu-ragu dengan yang apa tadi jongkok tadi loh Mi. Kaki kanan agak ke depan. Pertanyaan kami Mi, bagaimana bila yang melaksanakan itu adalah ibu-ibu yang berbodi gendut seperti saya? Itu yang pertama Mi. Dan
kami sampaikan Umi, ya, dari kecil itu kita sudah diberi pengumuman oleh ibu. Ibu saya itu memberi pengumuman kalau kita pipis harus di kloset, tidak boleh di lantai kamar mandi. Nanti pesing katanya ibu gitu. Di klosetnya angel gitu. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya juga mengikuti seperti itu. Dan sampai sekarang Umi mohon izin, awalnya kita itu memakai kloset yang jongkok. Karena suatu hal kami melahirkan itu, kita kan kesulitan. Akhirnya sama suami diganti dengan kloset duduk. Alhamdulillah Umi, sampai sekarang pun kita selalu mengasih pengumuman pada anak-anak kalau pipis harus di kloset, tidak boleh di lantai kamar mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini masih penasaran ya. Jadi saya minta tolong jenengan kalau jawaban saya jenengan belum paham, jangan tanya lagi. Tidak ada masalah. Ya. Ini tadi ada pertanyaan, kita kan disunatkan untuk jongkok yang tadi sudah dipraktekkan. Jadi yang kaki kanan harus dikedepankan. Ya. Ini tujuannya apa? Biar nggak nyiprat-nyiprat, Bu. Beda kalau tadi yang dipraktekkan oleh Ibu Polwan tadi ya begini, akhirnya kan kemana-mana ini. Kan rucuk najisnya kemana-mana. Nah sekarang misalkan jenengan di kloset itu lebih baik. Tadi tujuannya itu biar air kencing ini nggak kemana-mana. Gitu lah ya. Kalau di kloset kan nggak mungkin kencing ini akan kemana-mana, kan sudah di kloset. Ini lebih baik, nggak ada masalah. Ya. Terus tadi bagi orang yang gendut itu bagaimana? Ya sebisanya, gitu lah ya. Tapi yang jenengan jangan dengan berdiri. Ya, gara-gara gendut nggak bisa dodok, akhirnya dengan berdiri ya jangan. Ya usahakan jenengan harus dengan dodok sebisanya. Kalau berdiri nanti tidak ada bedanya dengan embek-embek gitu loh ya. Ini maksudnya begitu. Makanya kita sebagai hamba Allah yang paling mulia. Manusia itu di antara hamba Allah yang paling mulia. Dibandingkan dengan malaikat masih mulia kita. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah itu lebih mulia itu daripada malaikat. Ya. Makanya semuanya itu ditata oleh Allah. Kencing pun itu ditata. Kencing pun itu ditata. Nah pakai kloset itu sudah bagus. Pakai kloset yang apa? Jongkok itu nggak ada masalah. Kemarin saya juga eker-ekeran dengan anak saya. Saya mau bikin toiletnya anak-anak. Ini yang ada sekarang jongkok. Mau saya bikinkan yang duduk. Alasannya katanya duduk bikin ambien. Ya apa tidak? Nggih, katanya kok gitu, bikin ambien. Padahal saya juga pakai kloset duduk karena saya sudah nggak kuat kalau pakai kloset yang jongkok. Nggak ada masalah. Itu justru bagus, ibu-ibu. Bagus. Minta maaf ya, minta maaf. Kadang-kadang kita ke toiletnya masyarakat, kadang-kadang di situ nggak ada klosetnya, gitu loh. Saya sering ini. Kadang-kadang klosetnya ada sendiri. Dan yang lucu lagi masih ada masyarakat yang di gunung-gunung, ya di gunung-gunung itu minta maaf. Kadang-kadang itu kalau kita mau BAB itu ke kebun, ya. Ini juga harus hati-hati. Hati-hatinya satu, ya ini kan nggak nyaman. Yang kedua kalau ada kewan itu bagaimana? Kalau sampai nanti menggigit barang kita, ya kan hati-hati ini. Ini masih ada lah di gunung-gunung masih ada lah nih. Di masa yang gunung-gunung. Makanya jenengan nanti setelah ngaji ini panjenengan sebisa jenengan sampaikan ke siapapun. Karena sifat wajibnya Rasulullah tablek sebisa apapun panjenengan sampaikan ke anak jenengan, ke suami jenengan, ke tetangga jenengan. Ayo jangan sampaikan. Oke. Jadi nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Lebih baik kita pakai kloset. Yang tujuan kita biar ini air kencing nggak kemana-mana, nggak nyiprat kemana-mana, nggak najis kemana-mana. Siap? Saya bisa lah jadi peluang. Ya. Siap nggih? Nggih, ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di lagi dari Polres Sultan mengenai masalah. Saya kan punya orang tua, saya kan tidak bisa apa-apa. Kalau mau penting itu kan dibersihkan.
Saya bersihkan itu sama alat itu terus airnya terus gimana? Apa bersih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin jenengan Sabtu kemarin datang apa enggak? Enggak datang? Datang nggih? Oh sakit. Kemarin ada pertanyaan juga dari TNI ya. Dari Kodim itu sampai nangis dengan saya. Karena nggak tahu nangisnya itu mungkin karena Masya Allah ya. Ini mertua tambah ini mertua. Makanya begitu baiknya ya. Seorang anak, seorang menantu yang luar biasa yang mau dan ikhlas untuk merawat ibunya sendiri maupun ibu mertua. Nggak ada bedanya Bu. Ibu mertua dengan ibu kita nggak ada bedanya. Tapi sering di masyarakat dibeda-bedakan. Ya, itu bukan ibu saya atau itu mertua. Padahal nggak boleh. Secara syariatnya nggak boleh. Terus bagaimana ketika ibu kita sakit sudah nggak bisa kemana-mana? Usahakan yang bikin pakai pempes. Ya, biar nggak kemana-mana. Ya. Usahakan pakai pempes. Sekarang pempes orang sepuh kan sudah ada. Ya, ini saya agak melebar sedikit ya. Ini ketika kita mau umroh atau mau haji atau kita mau naik pesawat, yang sepuh-sepuh itu biasanya kan sudah beser, sering kencing ya, karena sudah banyak turun mesin ya. Akhirnya ya akibatnya seperti itu. Makanya inilah perempuan. Okay. Tapi kita patut untuk bersyukur. Okay. Nah terus bagaimana? Ya intinya lap dulu. Dilap dulu, setelah itu ya disucikan. Pakai apa tadi? Secara hukmiyah. Ini harus loh ya. Kan ini kaitannya dengan najis ya. Dengan najis. Jadi caranya tadi yang sudah saya sampaikan. Dilap dulu, misalkan pakai perlak ya, biasanya orang sepuh itu kan pakai perlak. Perlaknya itu kalau kena kain, kainnya najis lah. Kalau kena kain, kainnya najis, nggak boleh dipakai lagi ya. Nah, kalau pakai perlak ini disucikan terlebih dahulu karena perlak itu kan nggak tembus. Perlak itu kan nggak tembus atau plastik toh. Itu jenengan tadi disucikan seperti ketika kita mensucikan najis hukmiyah. Kita hilangkan, kita ambil lap lagi ya. Kita lap terus kita bau. Masih pesing apa enggak? Masih ada barangnya apa enggak? Kalau sudah enggak pesing, enggak ada barangnya, jangan tunggu sebentar. Kalau sudah kering, panjang kerucut sedikit aja sudah suci. Sudah suci. Ini wajib loh ya. Enggak ada. Ini yang saya tanyakan itu airnya waktu saya membersihkan. Oh. Yang penting ya sudah suci. Yang penting itu sudah suci. Tergantung. Jadi jenengan misalkan tadi mensucikan ini ya. Ya pakai air. Yang penting nggak harus banyak tidak. Yang penting ini sudah suci, gitu loh. Loh, kalau dilap sok nggak boleh loh ya. Nggak boleh loh kalau dilap sok nggak boleh loh. Kalau dilap tok, ini najisnya tambah kemana-mana, ya, tambah najis semuanya. Nanti jenengan megang itu najis, karena ini yang dilapnya ini najis, lapnya ini najis ya. Ya harus dikerucuk, ya, dilap dulu, misalkan dilap dulu, terus nanti panjang kerucuk, airnya nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau dilap tok, ini nanti akan najis kemana-mana, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini tetap harus kita jaga ya. Dan cara mensucikan jalan depan ya. Jalan depan itu? Dubur. Kalau dubur jalan belakang. Apa yang depan itu? Dubur, yang jalan belakang, yang depan adalah kubul ya. Kubul kita kelamin perempuan bisa, laki-laki bisa. Bagaimana caranya? Jangan usap terlebih dahulu, setelah diusap terus dikerucuk. Harus suci. Sekiranya sudah suci sudah cukup. Kalau dilap toh, ini nanti najisnya akan kemana-mana. Ya. Siap? Oke. Ada pertanyaan lagi? Dah cukup? Oke, monggo. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
najis ya untuk bebas. Tapi kemarin kita melihat mendengar itu selama dia masih mengkonsumsi ASI, hanya ASI aja yang konsumsi, itu apa tidak najis, dan sejauh mana ketentuan usia anak harus disusui ASI. Ada yang di samping misalkan 1 tahun sudah sampai, ada yang 2 tahun, 2 tahun setengah, itu sebetulnya yang sesuai dengan syariat itu bagaimana usianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan di Qur'annya aja. Ada ini, Qur'annya ada, tapi saya nggak hafal, nanti saya carikan ya. Qur'annya itu ada. Ya, jadi anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun, belum sampai lebih dari 2 tahun, dan hanya minum ASI ketika kencing, ini dihukumi najis mukhaffafah. Najis paling ringan. Ini hanya anak laki-laki tok. Ya, hanya minum ASI. Ya. Kalau kok jenengan kasih kurma, biasanya anak kecil kan dikasih kurma itu sudah nggak bisa dikatakan najis mukhaffafah karena sudah ada barang lain. Yang dikatakan najis mukhaffafah hanya minum air ASI. Itu najis mukhaffafah. Caranya bagaimana? Cara mensucikan paling ringan. Nggak usah dihapus dulu. Misalkan di situ kencing, ya, nggak usah kencingnya dihilangkan terlebih dahulu, nggak usah. Cukup kita cari air diciprat-ciprati gini, ini air kencing campur dengan air, tadi nggak ada masalah, itu sudah suci. Ini keistimewaan najis mukhaffafah. Syaratnya yaitu tadi, syaratnya anak laki-laki yang belum lebih dari 2 tahun usianya dan hanya minum air ASI. Titik. Paham nggih? Cara mensucikan paling ringan. Nggak usah dihilangkan tadi kalau yang mutawasitoh, ya, yang najis sedang, kemarin saya terangkan najis mughaladoh, ya, najis yang paling berat yaitu najisnya babi, najisnya celeng, najisnya anjing, itu harus 7 kali. Ya. Di antara 7 kali harus kita beri debu. Ya. Syaratnya harus kita beri debu karena ini najis mughaladoh. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya ya najisnya harus dihilangkan dulu. Kalau di situ ada kencingnya, babi tadi yang najis mughaladoh, ya kencingnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Najis mutawasitoh juga begitu, najis di tengah-tengah harus dihilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau najis mukhaffafah, najis paling ringan, nggak usah dihilangkan. Nggak usah dihilangkan terlebih dahulu. Di situ tetap kencingnya tetap ada di situ, terus kita ngambil air sedikit aja, kita ciprati gini, ini sudah suci. Keistimewaan di sini. Ini hanya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air ASI. Sekarang jarang ini. Perempuan nggak bisa, no. Protes sama Allah. Nggak bisa kalau perempuan. Maka inilah laki-laki, ya. Laki-laki ya ini keistimewaannya. Makanya laki-laki juga harus hati-hati. Ya, laki-laki itu bisa menjadi wali, tapi kalau perempuan tidak bisa menjadi wali. Ya. Cukup? Siap? Pun nggih? Udah siang. Udah lebih ini udah hampir jam 11 nggih. Jangan menyalahkan saya lho nggih. Nanti katanya ngajinya kok terlambat. Ya enggak ada masalah. Tadi saya pas ngepres. Ibu-ibu banyak yang masih terlambat, ya. Saya minta tolong besok lagi nggak ada yang terlambat lagi. Kita belajar untuk tepat waktu. Karena di makalah sudah dikatakan al waktu kas saif, waktu bagaikan pedang. Ya, kalau kita nggak bisa menggunakan waktu, maka kita akan bunuh diri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu panjenengan nggak bosen. Ini ibu-ibu poluannya ini bosen apa enggak? Betul nggih? Saya minta tolong nggih. Panjenengan hadir ya. Saya itu Masya Allah sangat saya perhatikan jenengan sama TNI. Ya, karena saya merasa ini TNI sama anggota kepolisian nggak pernah tersentuh. Kalau masyarakat mungkin sudah banyak yang menyentuh. Saya sendiri juga ngaji setiap hari Jumat ya, malam Jumat itu ngaji ke masyarakat. Makanya saya mengharapkan panjenengan ajak-ajak ya. Panjenengan ajak-ajak amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf bukan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan. Pahalanya besar sekali.
Panjenengan ajak ke tetangga, ajak ke saudara, monggo kita ngaji hanya setengah bulan sekali ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, mudah-mudahan sekali lagi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan saya sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan-kekurangan saya, dan marilah kita akhiri dengan bacaan wal asri aja ya. Wal asri kita bareng-bareng, enak ini kalau kita doa bareng-bareng. Ini ada 40 apa enggak? Ada 40 ya. Orang kalau berdoa itu lebih dari 40 pasti salah satunya ada yang diijabah oleh Allah. Gak tahu ini siapa yang diijabah oleh Allah, pasti ini. Makanya kita kalau majelis lebih dari 40 ya, kita harus banyak bersyukur. Dan ketika kita berdoa, kemarin sudah saya sampaikan, berdoa harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berdoa amin dengan ngupil ya, kok gini. Ini sering ini, jangan sampai amin dengan urek-urek telinga. Jangan sampai amin dengan bersih-bersih kuku ya. Ini jangan sampai, karena apa? Karena ibaratnya kita ini mohon kepada Allah. Kalau kita enggak serius pasti Allah tidak akan ijabah. Seperti jenengan minta sesuatu kepada orang tua jenengan, tapi jenengan dengan main-main enggak mungkin akan diberi oleh orang tua jenengan. Makanya kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi saya minta doa restunya nggih. Mudah-mudahan perjuangan saya mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pendidikan saya, ya pondok saya sekali lagi mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.